Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ayub alaihissalam termasuk seorang nabi yang kaya raya dan memiliki banyak keturunan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya, menjadikannya bangkrut dan hidup miskin. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ujian bagi Nabi Ayub dengan menimpakan penyakit kulit kepadanya. Awalnya, ia hanya merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Namun, rasa gatal itu semakin lama bertambah parah. Beberapa waktu kemudian, sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam dari kaki hingga kepala dipenuhi borok. Tidak lama kemudian, borok itu bernanah, bahkan sebagian di antaranya telah membusuk. Tentu saja hal itu menimbulkan bau tidak sedap. Selain tidak tega melihat penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, rahma istrinya pun mulai terganggu. Karena itu, ia mengusulkan, "Wahai Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, tentu Dia akan menyembuhkanmu." Ayub berkata dengan penuh kesabarannya, "Aku telah menikmati hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Selama itu, aku telah bersabar untuknya. Jadi, ujian Allah ini terlalu pendek jika kita bandingkan dengan kenikmatan pemberiannya." Perihal berapa lama Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit tersebut, para ulama tafsir berbeda pendapat. Munabbih menyatakan Ayub menderita penyakit tersebut selama 3 tahun. Anas radhiyallahu anhu mengemukakan Ayub menderita penyakit kulit selama 7 tahun. Ada juga pendapat lain yang menegaskan bahwa beliau menderita penyakit itu selama 18 tahun. Dan hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu secara pasti. Bau penyakit kulit Nabi Ayub yang begitu menyengat menyebabkan para tetangganya sangat terganggu. Lalu mereka sepakat mengusirnya. Kepada Rahma, istri Nabi Ayub, para tetangga berkata, "Bawalah Ayub pergi dari kampung ini. Kami takut penyakitnya menular kepada anak cucu kami." Bahkan, sebagian dari mereka mengancam, "Kalau engkau tidak bersedia, kami memindahkan Ayub secara paksa." Dengan kesedihan yang mendalam, Rahma membawa pergi Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian, mereka berdua mendiami sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman manusia. Pada saat itu, Rahma diberhentikan dari pekerjaannya oleh majikannya dengan alasan membawa virus penyakit suaminya. Maka semakin lengkaplah duka nestapa Nabi Ayub dan istrinya. Ketika sudah merasa sangat lemah untuk menahan beban penyakit kulitnya, Nabi Ayub alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dalam ayat lain juga dikemukakan, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." Quran Surat Shad ayat 41. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya
dengan memerintahkan agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Nabi Ayub alaihissalam mentaati perintah tersebut, maka keluarlah air dari bekas hentakan kakinya. Lalu ia minum air itu dan menggunakannya juga untuk mandi. Sejak itu, perlahan namun pasti sembuhlah Nabi Ayub dari penyakitnya dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Selanjutnya, mereka berkembang biak hingga berjumlah 2 kali lipat dari sebelumnya. Suatu ketika, Nabi Ayub alaihissalam teringat sumpahnya bahwa ia akan memukul istrinya jika sembuh. Kala itu, ia bersumpah karena istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu ia masih sakit. Tetapi kemudian timbul rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga ia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Maka turunlah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Shad ayat 44. Nabi Ayub alaihissalam tidak henti-hentinya bersyukur atas segala pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu memukulnya dengan seikat rumput. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan segala kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebelumnya telah dikaruniakan pada Nabi Ayub alaihissalam, sebagaimana diungkapkan dalam 2 ayat berikut ini. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Juga kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan, kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Quran Surat Shad ayat 43. Demikianlah saudara kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dapat kita petik hikmahnya. Amin, amin, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.